Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2024-10-10-2007 dari kelas Jaringan Komputer D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal yang diberikan oleh kelas Jaringan Komputer D. Nah, yang pertama itu menentukan collision domain. Nah, sebelumnya collision domain ini adalah segmen jaringan fisik di mana paket data dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada medium bersama. Sebuah tabrakan terjadi apabila lebih dari satu mengirim paket segmen jaringan pada waktu yang sama. Nah, di sini sendiri saya menentukan collision domainnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran biru di soal pada kali ini. Nah, ini kenapa server ini dilingkarin sendiri, access point sendiri. Nah, karena ini dari satu switch ini ke access point ini satu collision domain, sedang ke server PT ini server PT server satu ini collision domain sendiri gitu. Nah, tapi kenapa di hub ini dijadiin satu collision domain? Nah, karena ini dari switch ke hub ini udah eh, buka apa ya, udah jadi satu collision domain sendiri. Nah, jadinya ini di dalam hub ini, sebanyak apapun di dalam hub ini, itu tetap yang nama kalau terhubung dengan satu hub yang sama itu tetap yang sama, yang kalau satu collision domain yang sama. Nah, sedangkan yang di kanan, gambar yang sebelah kanan ini juga sama gitu. Jadi di sini ada 6 collision domain gitu. Jadi satu hub ada berapa komputer atau ada berapa device yang nancep dalam satu hub ya tetap satu collision domain gitu. Nah, lalu selanjutnya ya disuruh menentukan broadcast domain. Nah, ini. Nah, sebelum menentukannya kita akan menjelaskan dulu apa itu broadcast domain. Secara umum tuh bisa diartikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat tertentu dan berada di satu segmen yang sama. Nah, setiap port yang dimiliki router, nah, setiap port nih yang didasari ini adalah setiap port yang dimiliki router merupakan satu broadcast domain tersendiri. Nah, yang dimana dari pernyataan saya tadi itu satu router merupakan satu broadcast domain. Nah, jadi satu router satu broadcast domain ini yang saya kotak hitam ini, nah ini satu broadcast domain. Kenapa? Karena di satu router itu satu broadcast domain gitu. Sedangkan di gambar ini ada dua router, router 0 dan router 1. Berarti di gambar ini atau di soal ini ada dua broadcast domain. Seperti itu. Kenapa bisa jadi satu broadcast domain? Karena berasal dari sumber yang sama. Jadi yang di dalam kotak hitam ini bisa kayak broadcast itu kayak misalkan itu seperti kayak dulu kayak BBM, BlackBerry Messenger gitu kita broadcast. Nah, yang bisa menerima broadcast kita itu hanya yang memiliki kontak kita saja untuk menerima pesan broadcast. Sedangkan yang tidak mempunyai kontak kita nggak bisa mengirimkan dan mereka tidak bisa menerima broadcastan apa yang kita kirim. Sama seperti ini. Nah, ini kan router terhubung dengan switch access point, server, terus gabungan hub berhubungan dengan PC 1, PC 2, PC 3. Nah, itu ketika kita analogikan seperti BBM, ketika router ini mengirimkan suatu pesan. Nah, di hub, di switch, di access point, server, di hub, di PC yang hubung hub itu akan eh, menerima pesan yang sama. Nah, makanya kenapa di satu router itu eh, terdapat satu broadcast domain yang sama. Seperti itu. Nah, terus berikutnya kita disuruh menentukan topologi apa yang digunakan di soal ini. Nah, ini udah saya kotakin warna merah. Menurut saya ini topologi yang dipakai adalah topologi jaringan tree atau pohon. Nah, kenapa saya menentukan ini adalah topologi pohon? Sebelum saya menjelaskan kenapa saya memilih, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu topologi pohon. Itu topologi pohon merupakan topologi
jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menghubungkan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Nah, topologi tree sebenarnya atau topologi pohon ini kombinasi dari topologi stars dan topologi bus. Namun yang membedakan adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringan dan sistem yang hierarki. Nah, ini teman-teman semuanya yang digarisbawahi di sini topologi pohon ini terdapat banyak hub atau switch. Nah, sedangkan topologi star sendiri itu hanya mempunyai satu hub atau switch saja, teman-teman. Nah, makanya kenapa saya itu memilih di sini itu untuk menentukan topologi ini sebagai topologi pohon karena di sini bisa dilihat sendiri di gambar ini dari router itu masuk ke switch. Nah, switch sendiri itu masih tersambung lagi dengan hub. Nah, di mana kalau mau kita bilang oh ini topologi stars nih udah nggak bisa karena ini udah terdiri dari dua hub atau switch akan ada satu switch satu hub berarti kan ada dua di jaringan ini ada dua sedangkan topologi star itu hanya terdapat satu switch atau satu hub saja. Nah, makanya kenapa saya di sini ini menentukan di soal ini adalah topologi pohon atau topologi tree. Nah, di topologi tree ini sendiri ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Nah, dua, apabila ada gangguan mudah untuk deteksi. Ketiga, kemudahan dan keunggulan dalam manajemen data. Keempat, kemudahan dalam pengelompokan workstation yang sejenis. Kenapa seperti itu? Nah, karena kan ini mudah untuk digunakan dalam luas. Kenapa jaringan luas ini sangat sangat kelebihannya ini buat jaringan luas itu sangat enak atau sangat bagus gitu karena kan ini bisa terdiri atau dipasangin switch dengan hub yang begitu sangat banyak. Nah, jadinya kita itu bisa mengelompokkan perangkat-perangkat yang terhubung itu dengan hub ya. Hub ini misal hub satu ini buat yang A, hub B ini hub 2 ini buat yang B, hub 3 ini buat yang C gitu. Nah, jadi ketika ada problem atau ada kendala itu kita bisa ketahui oh hub satu yang problem. Oh komputer A yang problem. Oh berarti di hub satu gitu. Langsung bisa menemukan kendalanya itu dengan cepat gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan mesti ada kekurangannya. Yang pertama itu karena banyaknya sambungan yang masuk ke hub dulu, masuk ke switch dulu itu akan bisa memperlambat. Nah, yang kedua apabila hub error maka komputer yang tersambung juga error. Nah, itu yang enaknya. Kalau hubnya error ya komputernya juga error. Terus karena membutuhkan hub dan switch yang begitu banyak juga biaya yang dikeluarkan untuk membuat topologi tree ini cukup banyak itu. Terus penggunaan kabel termasuk boros, karena banyaknya sambungan itu tadi yang membutuhkan kabel. Nah, jadinya itu ya efeknya juga biaya yang besar juga termasuk boros kabel. Terus komputer tingkat tinggi error, maka komputer tingkat rendah juga error. Nah, maksudnya kalau komputer yang satu ini error, yang satu juga error. Itu. Terus yang terakhir itu lalu lintas yang sinyal tergolong lambat karena terbagi-bagi. Karena nggak langsung gitu, nggak direct gitu, nggak langsung point to point gitu. Karena dari poin satu masih dibagi lagi dengan hub, nanti dibagi lagi dengan PC, entah bisa dibagi lagi dengan switch, switch dibagi dengan hub. Oh, kan tree kan kayak bercabang. Jadi ini banyak cabang sehingga sinyal yang dihasilkan itu atau lalu lintasnya juga tergolong lambat. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya faktor apa saja sih yang perlu kita perhatiin dalam untuk menentukan topologi buat jaringan kita ini memakai topologi yang mana? Itu yang pertama adalah biaya. Ya, semuanya nggak nutup kemungkinan dari biaya dulu. Kita punya cost berapa, punya biaya berapa untuk membuat jaringannya. Kenapa? Kenapa harus biaya? Karena yang pertama kita harus menentukan dengan biaya yang kita punya ini sistem apa yang paling efisien dengan biaya kita dan jaringan yang kita butuhkan itu buat apa dulu. Yang nomor dua adalah kecepatannya. Sejauh apa sih kita mau mendapatkan kecepatan untuk di jaringan komputer yang kita inginkan. Terus yang ada faktor berikutnya ada lingkungan. Misalnya listrik atau faktor lingkungan lainnya yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Misalnya, misalnya listriknya ini kecil gitu ya, jadi nggak bisa pakai yang topologi tree ini. Kan yang butuh banyak banyak switch dan hub, jadi juga butuhkan banyak banyak listrik seperti itu. Terus ukuran.
Yang faktor berikutnya adalah ukuran, sampai seberapa besar ukuran jaringan yang akan kita gunakan gitu. Ini apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah atau server khusus seperti itu. Terus yang terakhir itu konektivitas. Apakah pemakai yang lain menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Nah, itu faktor-faktor yang harus kita lihat atau faktor-faktor yang harus kita apa ya? Maksudnya yang harus kita perhatikan dalam sebelum kita akan membuat sebuah topologi dalam membuat apa ya? Memakai topologi mana, menentukan topologi apa yang kita mau pakai di sebuah jaringan yang ingin kita gunakan atau buat itu. Mungkin itu saja jawaban atau penjelasan saya mengenai soal yang diberikan dari kelas jaringan komputer D. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Roberto Carlos Harip Orlando, NIM 2024 10 10 2007, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.